Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada hari ini kita bahas tentang pencarian atau bagaimana cara mencari saldo awal dari laporan keuangan yang akan kita buat. Sementara perusahaan tersebut sebelumnya belum melaksanakan atau belum membuat pembukuan. Jadi perusahaan yang ada sekarang ini, khususnya untuk proyek kita itu kan melihatnya adalah dari perusahaan yang atau usaha yang sudah jalan namun belum dibuatkan laporan keuangannya, bahkan belum punya bukti, bahkan belum punya sistem akuntansi yang baik. Nah, maka dari itu kalian ditugaskan untuk membuat laporan keuangannya berdasarkan data-data yang ada. Oke, tapi sebelumnya sebenarnya apa sih yang akan kita lihat dari sekarang ini? Nah, sekarang ini yang kita akan coba cari, adalah waktu dari kita membuat atau kita akan membuat saldo awal dari laporan keuangan. Nah, tapi kita lihat dulu sebenarnya. Kalau kalian belajar pengantar 1, bahwa di sana banyak dijelaskan sedemikian rupa bahwa kita harus lihat dulu ada bentuk perusahaan, ada jenis perusahaan. Jenis perusahaan itu ada 3, yaitu adalah perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Sementara untuk proyek 1 kita konsentrasi untuk ke perusahaan jasa, untuk proyek 2 kita ke perusahaan dagang. Lebih sederhana untuk jasa, sedikit lebih kompleks untuk yang dagang, apalagi lebih kompleks untuk yang manufaktur. Berikutnya adalah bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan itu adalah bentuk dari entitasnya. Bentuk dalam arti ini adalah perusahaan tersebut dimiliki oleh siapa, modalnya siapa. Ada perusahaan perorangan, ada CV, ada firma, ada PT, ada yayasan, ada koperasi, dan ada lain sebagainya. Mungkin kalian juga sudah belajar untuk hal tersebut. Nah, maka dari itu sekarang kita lihat dulu, ada perbedaan? Ya, ada perbedaan dalam nanti kita menentukan saldo awal dalam laporan keuangan atau laporan posisi keuangan atau saldo neraca awal. Tapi kita lihat dulu sebenarnya kita kenapa sih harus bikin saldo awal? Kalau lihat dari timeline, ya, sekarang kita ada di tahun 2020. Ini tahun 2019, tahun 2018. Usaha dari Tuan A, dia mulai dari tanggal 1 Januari 2018 misalkan. Sementara kita sekarang ada di sini di tanggal 31/12 tahun 2019. Seperti itu ya. Nah, dia sudah berjalan sekian lama, sudah ada transaksi yang kejadian di lampau. Nah, kejadian yang sudah berjalan ini, yang sudah lewat ini, itu kita sudah lewati dan kita tidak tahu, tidak ada datanya. Yang kita akan lihat sekarang adalah dari sini dan ke depannya. Jadi otomatis kita butuh yang namanya cut off dalam kerangka dasar penyusunan laporan keuangan yang sekarang namanya PSK yang barunya, bahwa di sini juga ada cut off. Cut off di sini menyebutkan bahwa sampai dengan tanggal 31 itu saya punya apa dulu sih? Perlu nggak sekarang kita butuh ke belakang? Ya, kita kan sekarang udah lampau. Maka dari itu, yang belakang kita kan nggak tahu. Sudah ada belum? Wah, makin lama dan lain-lainnya. Nah, maka dari itu ada dalam audit juga ada menyebutkan penetapan saldo awal. Nah, maka dari itu kita butuh yang namanya judgment. Ya, inilah akuntan, ada professional judgment-nya. Ya, professional judgment ini menyebut kita harus melihat bahwa sampai dengan tanggal ini, tanggal 31 Desember itu dia punya apa saja. Butuh di jurnal, ya namanya judgment, kita harus menentukan saja bahwa dia ada berapa dan dimiliki oleh apa. Nah, baru berikut ke depannya yang namanya kejadian transaksi itu yang akan kita jurnal. Tapi kalau judgment ini bukan sebuah transaksi,
Jadi diperlukan nggak ya sebuah jurnal? Tidak perlu. Tapi kalau bilang sekarang, Pak kan ada saldo awal Pak waktu itu. Maksudnya ketika di awal itu perusahaan atau tuan A dia mengeluarkan modal. Modal misalkan dia punya kas, punya persediaan, punya motor. Nah ini kan transaksi kejadian kan saat itu bahwa tuan A mengasih uang kas 10 juta, persediaan 20 juta, motornya 30 juta. Jadi itu adalah modal. Tuan A sebesar 60 juta. Ini jurnal, ada transaksinya. Tapi kalau di sini adalah judgment, atau otomatis kalau bicara judgment adalah kita menentukan berapa saldonya, seperti itu. Oke? Karena kita bagaimana sih sebenarnya kita mencari neraca awal? Kita identifikasi dulu sebenarnya dalam akun-akun yang ada dalam akuntansi ada apa aja sih? Ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas. Nah, seperti itu ya. Ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Ada apa aja di dalamnya sekarang dari aset? Kalian sudah tahu ada kas, ada bank, ada piutang, ada persediaan. Kalau ada mobil atau aset tetap ya, aset tetap. Ya kan? Ini mungkin yang paling sederhana. Bahkan di lampiran standar akuntansi keuangan EMKM itu ada yang minimal yang ditampilkan dalam laporan keuangan. Dan liabilitas itu biasanya adalah utang dagang. Nah, terus kalau ekuitas dia apa ya? Pasti modal lah gitu. Nah, sekarang kita identifikasi sebenarnya apa aja per tanggal tadi, tanggal 31 bulan 12 tahun 2019, si tuan A itu udah punya apa aja per tanggal tersebut. Judgment kan? Ya kita tanyain aja. Bahwa sekarang kas, oh ternyata dari hasil usaha ya, jangan digabungkan tiba-tiba. Oh iya sekarang saya dengan rumah gak bisa digabungkan dari usaha. Kira-kira ada berapa Pak? Kira-kira saja nggak apa-apa. Ada 10 juta misalkan. Banknya ada 20 juta. Sekarang piutangnya dia nggak ada karena dia jualnya tunai. Dia punya persediaan misalnya adalah 15 juta. Terus sekarang dia punya mobil atau punya motor deh. Motor ditanya dulu sekarang. Motor itu dia dari usahanya atau dari pribadinya. Kalau dibilang sekarang iya ini dibeli waktu mulai usaha. Misalkan dia usahanya adalah air galon. Motor kan buat antar-antar tuh. Ya kita bisa lihat. Oh tanya sekarang dari aset tetap ini motor tadi. Motor tuh dibelinya kapan? Tahun berapa? Harganya berapa? Nah kan kalau dilihat sekarang kita bikin penyusutannya, ya kita bikin penyusutannya karena tadi dia mulainya tahun 2018. Ya kita hitung kan paling sederhana aja menggunakan garis lurus. Penyusutannya berapa lama Pak tahunnya? Ya paling ya kita adjustment aja tuh kira-kira berapa lama? 5 tahun. Kalau menurut pajak kan 4 tahun. Tapi ada yang bisa 5 tahun atau mau 8 tahun, dan makanya juga dikit, nggak usah kemana-mana. Kita tentukan saja. Dia nggak ngutang, dia nol, nggak masalah. Terus tanya, Pak, waktu tahun 2018 dia dulu modalnya berapa untuk tadi jualan galon? Dia ternyata tuan A mengeluarkan modalnya totalnya misalkan 25 juta. Oke, kita lihat sekarang dari sini. Waktu modalnya dia di tahun 2018 25 juta. Apakah masih sekarang juga masih 25 juta? Oh ternyata enggak, kita lihat ada kenaikan sebesar 10 juta. Karena kondisinya dia berkembang kan. Gak mungkin kan gitu-gitu aja. Jadi kondisi sekarang dia gak punya utang, dia punya aset, dia usahanya jalan. Oh jadi terlihat bahwa yang namanya Tuan A dengan modal 25 juta, dia punya aset sekarang seperti ini, ya kita bisa mengklasifikasikan ini sebagai saldo laba. Sisanya kalau begitu sebesar berapa? 10 juta. Bukan membalanskan ya, hati-hati ya. Ini bukan artinya dibalansin aja, bukan. Arti di sini adalah kita secara logika, ingat bahwa akuntansi bicaranya adalah logika. Secara logika, cut off yang kita lakukan, dia
usahanya berkembang, wajar dong. Bahwa dia sekarang udah punya uang makin banyak, banknya bertambah, ada persediaannya, ada motornya. Motornya tadi misalkan belinya harganya 15 juta tuh Bang, jadi makin naik ya. Ini jadi ke 15 tadi 25 juta. Oke, 25 juta. Ya wajar dong. Ini jadi apa? Jadi apa artinya? Kita buat nih saldonya, saldo neraca awalnya. Ingat, persamaan akuntansi kita apa? Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Oke, saya tekankan sekali lagi, ini bukan membalance-balancekan ya, tapi logika kita bahwa kita lihat ke persamaan akuntansi, aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Ekuitas yang dimiliki dia ternyata hanya 25 juta, tapi aset yang dimiliki dia bertambah, wajar dong. Ya wajar orang usahanya berkembang. Nah, maka dari itu kita buat ini adjustment kita bahwa ada kenaikan usaha dia sebesar 25 juta dari tahun 2018 ke tanggal cut off kita di tahun 2019 akhir. Nah, sekarang kita lihat dari ekuitasnya. Kalau dilihat tadi ada bentuk perusahaan atau bentuk entitas, ada perorangan, ada CV, firma, PT dan sebagainya. Nah, di sini sekarang kita lihat di SKMKM ada seperti ini, bicara entitas. Namun ini kalau berlaku kalau entitasnya atau pemegang sahamnya lebih dari 2 pemiliknya. Jadi otomatis dia bukan perorangan dong. CV lah minimal. Nah, tapi kalau sekarang dia cuma sendiri kepemilikannya, cuma bapak atau tuan aja, boleh dibuatkan seperti ini. Tapi nanti dalam laporannya ini semua digabungkan. Ini semua digabungkan dalam bentuknya adalah modal pemilik. Ya, sebesar berapa? 50 juta. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ini hanya bentuk saja. Bentuk dari ekuitasnya. Kalau dia punya pemegang saham yang lebih dari 2, makanya dia ada saldo laba, karena nanti kan akan dibagi dalam dividen lah ya ibaratnya ya. Ibarat emang dividen. Nah, tapi kalau misalkan pemiliknya cuma 1, ya otomatis ini dalam satu bagian, yaitu adalah pemiliknya adalah jadi 50 juta. Kalau ditanya kemarin awalnya berapa? 25 juta. Tuh kan ada kenaikan 25 juta kan jadinya. Maka dari itu nantinya kalian bisa mengerjakan. Pak, gimana kalau sekarang nggak bisa bikin saldo awal? Nggak usah bikin saldo awal. Ya silahkan, nggak usah bikin saldo awal. Nggak balance, nggak akan balance sampai depan. Balik lagi, kita akuntansi logika bicara persamaan akuntansi. Berkembang, ya sekali lagi ini tidak perlu di jurnal. Ya karena jurnal itu terjadi karena ada transaksinya. Sementara yang kita lakukan sekarang ini bukan transaksi, tapi judgement awal dalam menentukan saldo awal laporan posisi keuangan atau saldo awal neraca. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di bawah. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.